Dari Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap amalnya anak Adam itu akan dilipat gandakan. Dengan artian, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama, bahkan sampai 700 lipatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Menapaki hari demi hari, tak disadari kita akan menemui bulan suci. Bulan penuh berkah, bulan di mana semua orang bahagia. Bulan penuh ibadah, bulan di mana semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bulan yang dinantikan, yang dirindukan oleh seluruh umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Wahai para pemirsa Jamaah Hlim Production yang dirahmati oleh Allah SWT. Siapa sih yang masih kurang semangat menjalankan ibadah puasa? Padahal balanya banyak loh. Sangat disayangkan kalau hanya menjalankan puasa dengan tiduran, nonton televisi, main HP. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, wahai pemirsa, saya Abdurrahim Zahid Arifin akan mengajak kalian untuk mengulas beberapa keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Yang hal ini telah disampaikan oleh Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam dalam karangannya yang bernama Maqasidus Shaum. Dengan mengharap barokah dari beliau, alangkah lebih baik kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Qala musonifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulim fit dorina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amal ibni adama utawi sakabehane amale menungso iku yudha'afu den tikel-tikelake al hasanatu utawi kebagusan siji iku isrun amsaliha 10 pira-pira sepadane hasanah ila sabi mi'atin difi tumuka maring 700 tekelan. Qala dawuh sinten Allah Gusti Allah azza wa jalla ilas saumah kejaba poso fa innahu rono temen sedune poso iku li kedue ingsun wa ana lan utawi ingsun iku ajzi bakal bales sapa ingsun bi kelawan sebab saum ya dau ninggal sapa saimun syahwatahu ing syahwati saimun wa ta'amahu lan ing panganane saimun min ajliin krono arahe ingsun. Dari Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap amalnya anak Adam itu akan dilipat gandakan. Dengan artian, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama, bahkan sampai 700 lipatan. Lalu Allah SWT berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa hanyalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Mereka meninggalkan makanan, meninggalkan keinginan karena untukku. Hai kawan-kawan, rahmatnya Allah SWT yang diberikan kepada hambanya itu sangatlah besar. Karena apapun amal baiknya itu akan dilipat gandakan. Dari satu amal baik dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kebaikan. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita untuk selalu berbuat kebaikan. Kalian tahu kan Arabnya? Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan saat ini adalah bulan suci Ramadan. Bulan spesial yang terjadi sekali dalam setahun. Alangkah lebih baik kita memperbanyak amal dari hal-hal yang kecil. Seperti contoh, bersedekah, membaca Al-Quran, meninggalkan maksiat, dan lain sebagainya. Hal ini memang berkesan biasa, namun perlu diingat, tiada suatu amal yang disia-siakan. Bisa saja kan, dengan bersedekah, harta yang dikeluarkan kembali 10 kali lipat. Dengan membaca Al-Quran, hati yang kosong menjadi terisi. Hati yang tersakiti menjadi terobati. Bisa saja dengan meninggalkan maksiat, hati menjadi tenang dan selamat. Semoga dengan lantaran fastabul khairat, kita mendapatkan berkah dan rahmatnya Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan ini hanyalah salah satu rahmatnya Allah SWT.
Tadi kan di dalam hadis menjelaskan tentang amal manusia yang dilipat gandakan. Nah, ada satu amal yang dikecualikan, yaitu puasa. Kenapa kok puasa dikecualikan? Karena orang yang berpuasa kepada Allah SWT, maka Allah sendirilah yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan dan keinginannya karena Allah SWT. Wahai teman-teman, bukankah pada bulan suci Ramadan setiap umat Islam itu melakukan ibadah puasa untuk agamanya Allah SWT. Hal ini sangatlah mulia karena Allah lah yang akan membalasnya. Tiada suatu rumus pasti yang dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar amal yang dilipat gandakan. Dan selain itu, salah satu keutamaan puasa di bulan suci Ramadan adalah dipermudahkannya masuk surga. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fi jannati, temen sedune iku tetep ing dalam surga, baban utawi lawang. Yuqalu kang den ucapake lahu kedue albab apa aroyanu aran royan. Yadkhulu manjing minhu saking albab sapa aso imuna pira-pira wong kang poso. Yaumal kiamati ing dalam besok dina kiamat. La yadkhulu ora manjing ma'ahum ing dalam sertane soimun sapa ahadun wong siji. Wairuhum kang sakliyane soimun. Yuqalu den ucapake apa aina soimuna lafat aina soimuna. Iku aina ing dalem ndi asoimuna utawi pira-pira wong kang poso. Fayadkhuluna mongko padha manjing sapa asoimuna minhu saking albab. Fa idza dakhala mongko ing dalem nalikane manjing sapa akhiruhum wong kekerene soimun ughliqa mongko den tutup apa albab. Falam yadkhul mongko ora bisa manjing minhu saking albab sapa ahadun wong siji. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang bernama Ar-Royan. Dari situlah orang-orang yang berpuasa akan masuk surga pada hari kiamat. Suatu pintu yang tidak akan dimasuki seorang pun kecuali dari golongan tersebut. Sehingga hal ini diucapkan, dari pintu manakah orang yang berpuasa itu akan masuk surga? Lalu dijawab, dari pintu Ar-Royan lah mereka masuk surga. Kemudian, jika orang terakhir dari golongan tersebut masuk melewati pintu yang bernama Ar-Royan, niscaya tiada satu orang pun yang dapat memasukinya. Wahai kawan-kawan, orang yang berpuasa, amal baiknya akan dibalas oleh Allah SWT. Dan di akhirat nanti, mereka akan masuk surga lewat pintu yang bernama Ar-Royan. Nah, secara otomatis, pintu yang bernama Ar-Royan hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang sering melakukan ibadah puasa. Di akhirat, mereka akan dimuliakan oleh Allah SWT dengan wujudnya surga yang diperuntukkan kepada mereka. Hal ini sangatlah mulia karena ketika di dunia mereka berpuasa dan Allah lah yang membalasnya. Dan ketika di akhirat mereka akan dimuliakan oleh Allah dengan adanya surga yang menjadi hadiah spesial pada mereka. Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT yang berupa surga, salah satu nikmatnya telah dibocorkan kepada kita dalam riwayat hadis lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin iku tetep ing dalam suci riwayat. Inna fi jannati utawi dawuh inna fi jannati. Inna fi jannati temen setuhune iku tetep ing dalam surga. Baban ana lawang. Yud'a kang den undang-undang apa albab Ar-Royana ing aran Royan. Yud'a den undang bihi kelawan albab sapa aso imuna wong kang padha poso. Man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku minas imina setengah saking pira-pira wong kang poso. Dakholahu mongko manjing sapa man ing albab. Waman lan utawi sapane wong iku dakholahu lamun manjing sapa man ing albab lam yatma mongko ora ngelak sapa man abadan ing dalem selawase. Menurut sebagian riwayat, Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Royan. Suatu akses yang digunakan masuk bagi orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang termasuk dari golongan orang yang berpuasa, niscaya ia akan masuk melewati pintu tersebut. Dan barang siapa yang masuk melewati pintu tersebut, niscaya ia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Di dunia, mereka berpuasa, meninggalkan makanan dan minuman, menahan rasa lapar dan kehausan karena Allah SWT. Dan balasannya, ketika di akhirat, mereka akan masuk melewati pintu yang bernama Ar-Royan. Di sana,
mereka tidak akan merasakan kehausan selamanya. Gimana teman-teman? Apakah masih kurang semangat menjalankan puasa? Pahalanya banyak loh. Yuk semangat. Sekian dari saya. Segala puji bagi Allah Zat Maha Kuasa yang memberi rahmat kepada hambanya. Semoga apa yang telah dijelaskan bermanfaat kepada kita untuk mencari berkah dan rahmatnya Allah SWT. Balighu ani walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.